di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan keluarga Anda pada hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi Tuhan, agar setiap perkataan, ucapan yang keluar daripada mulut ini pada hari ini memberkati, meneguhkan iman kami yang mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Amin. Tema khotbah kita pada hari ini ialah baiknya mengampuni ataupun baiknya memaafkan. Dalam bahasa Inggris, benefit of forgiveness. Benefit of forgiveness. Memberi pengampunan berarti memberi kita peluang untuk memulakan hidup yang baru. Tidak ada kasih tanpa pengampunan, dan tidak ada pengampunan tanpa kasih. Kasih, belas kasihan, dan pengampunan harus menjadi budaya kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa pengampunan dalam kehidupan, kita dibelenggu oleh kuasa kegelapan berterusan. Penawar kehidupan yang penuh dengan kepahitan adalah pengampunan. Pengampunan harus menjadi budaya hidup orang yang mengasihi Tuhan. Ada 5 perkara penting. 5 baiknya mengampuni. Mengampuni kesalahan orang lain. 5 perkara penting yang harus kita ketahui dalam hidup ini, supaya kita mudah mengampuni, siap mengampuni. Yang pertama, kita akan menerima kebahagiaan jika kita mengampuni. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Lukas 11 ayat 28. Apa maksud ayat ini? Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Maksudnya, kalau kita mengampuni, kalau kita mendengar firman Tuhan, kalau kita mendengar perintah Tuhan, kita akan menerima kebahagiaan. Jadi, baiknya mengampuni, kita akan menerima kebahagiaan. Yang kedua, kita akan mengeratkan persahabatan kita. Mengeratkan persahabatan kita. Dalam Tuhan, kita terdapat hidup sendiri. Kita perlu rakan seiman mendukung kita dalam kehidupan iman kita. Menurut Alkitab, Efesus 4 ayat 31 dan 32. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap orang yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudari yang saya kasihi, persahabatan kita, perhubungan kita akan rapat, akan kukuh jika kita mengampuni. Yang ketiga, baiknya mengampuni, baiknya memaafkan kesalahan orang lain. Kita mendapat pengampunan. Mendapat pengampunan. Menurut Alkitab, Markus 11 ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bayangkan, kalau kita ada perasaan dendam, mau ke gereja, harus berhenti dulu. Berdoa, mohon pengampunan. Allah menjanjikan pengampunan. Kita akan mendapat pengampunan
bila kita mengampuni kesalahan orang lain. Yang keempat, baiknya mengampuni, baiknya memaafkan, kita akan memulihkan kesehatan kita. Kesehatan kita pulih, memulihkan kesehatan. Menurut Alkitab, Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Bayangkan, kalau kita mengampuni orang lain, kita berseri, wajah kita berseri, muka kita berseri. Tetapi kalau ada kepedihan, kepahitan dalam hati, menurut Alkitab, tulang kita patah, semangat kita patah. Saudara-saudari, percayalah pada hari ini, bila kita mengampuni, kesehatan kita dipulihkan. Yang kelima, yang terakhir, baiknya mengampuni ataupun memaafkan, kita akan mengalami kedamaian. Mengalami kedamaian daripada Tuhan. Menurut Alkitab, Roma 12 ayat 17 sampai 19. Roma 12 ayat 17 hingga 19. Firman Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Bayangkan, kita akan mengalami kedamaian kalau kita mengampuni. Hari ini, percayalah, baiknya, indahnya mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain. Dalam hati ini, kita akan menerima kebahagiaan, kita akan merapatkan persahabatan, kita akan mendapat pengampunan, kita akan mendapat kesehatan yang baik, dan kita akan mengalami kedamaian dalam hidup. Percayalah, bila kita mengampuni, kita akan mengalami kebahagiaan, persahabatan kita diperkukuhkan, kita mendapat pengampunan, dan kesehatan kita dipulihkan, dan mengalami kedamaian. Yang mana kita pilih? Menyimpan dendam atau memberi pengampunan? Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami telah mendengar firman-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati kami. Beri kami kemampuan untuk memaafkan kesalahan kawan kami, rakan kami, pasangan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Penyelamat kami sudah berdoa. Amin.